Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah warahmatullahi walhamdulillah. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan mereka dari kitab Syekh Al-Fadhil Muhammad Hasbullah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan halaman 7 dari kitab Riyadul Badi'ah. 6 atau 7? 6. Sampai apa Dari ini? bawah, dari bawah garis keempat. Oh, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pengen cepat kelar makanya udah langsung biar jalan-jalan lagi. Masih jauh. Lama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna a'malahum kullaha tuzanu fil mizan wa annahum yamurruna jami'an 'alas sirati wa annal mu'minina yashrabuna min haudhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anna a'malahum, dan sesungguhnya amalan-amalan hamba Allah, amalan-amalan manusia, kullaha, ya semuanya, tuzanu, ditimbang, fil mizani, dalam satu timbangan. Tinggal yang berat nanti yang mana? Ngamal sama ngomel banyak yang mana? Kok semangat ya jawabnya ya? Rasa. Pengalaman ya. Ngamal sama ngomel banyak kan? Ngomel. WhatsAppan sama Quran. Whatsappan. Quran megangnya juga seminggu sekali malam Selasa ya. WhatsApp bangun tidur mata kriuk-kriuk juga langsung buka. Iya, kok kenapa ya? Mau langsung dari HP. Nah, iya, mata kriuk-kriuk melek aja belum. Iya. Benar. Lurus. Padahal jam dinding ada. Padahal jam dinding ada loh, lihat tuh, alasannya lihat jam. Ditimbang nanti beratan mana. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka itu para manusia itu, yamurruna, mereka akan melewati jami'an, ya semuanya, alas sirati, jembatan atau titian. Itu dulu kalau diceritain sama guru kan, sirotol mustaqim itu katanya rambut dibelah jadi belahnya gimana ya? Lalu kita suruh lewat jembatan cinta yang di kali situ hanya kali. Itu loh jembatan cinta di situ itu. Bisa gemperuyok gemeter kok. Itu kalau nyemplung ya ada yang nulungi, kalau siratal mustaqim yang nulungi sopo. Tapi ya tergantung amal. Amalnya apik gebet. Bahkan ada yang bercerita bahwa katanya nanti hewan kurban ditaikin katanya. Tapi ya jangan dibayangin kayak pangeran di Ponegoro naik kuda. Langsung toplak. Lah ya kalau kurbannya kambing kecil kurus, yang kurban orangnya gemuk.
kambingnya yang melehoy. Atau enggak korban sapi 1 orang 7. Tiga dulu. Nah, lah iya kalau yang korban sekeluarga, kalau yang korban dia perempuan sendiri, yang lain laki semua, apa dibareng di rapal? Apa diangkut satu bola balik? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya dari segala yang kita lakukan, dari kebaikan-kebaikan, tak kurban, tak nyumbang apa, itu nanti yang bantu kelancaran perjalanan. Bukan kok ditaiki kayak orang anak kecil yang naik kuda di harapan mulia itu, bukan. Lah iya kalau bayangannya kayak begitu lah ya. Kurban kambing yang kecil. Orang yang kurban gemuk imblu ya gede ya. Mendingan narik vario ya gede ya. Daripada naik kambing kecil umlu. Wa annal mu'minina, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, yashrabuna, mereka akan minum min haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang disebut dengan telaga Kautsar. Yang berhak minum adalah orang-orang yang mukminin, orang-orang yang beriman. Kemudian wayana luna, dan mereka memperoleh syafa'atahu, syafaatnya. Syafaat itu pertolongan atau bantuan. Nah, yang namanya bantuan itu begini. Kalau misalnya ada orang mau punya keinginan beli apa gitu, misalnya beli sepeda atau beli motor. Anak kita misalnya punya kepengen beli motor, mak bantuin dong, mau beli motor. Misalnya harga motornya 15 juta, lah udah punya duit 10 juta, lah maknya nyumbang 5 juta, itu namanya syafaat. Lah kalau kayak kita begini, sholat sudah, puasa sudah, ngaji yo dilakoni walaupun gimana ngajinya. Lah ada kurang-kurang dari sholatnya, kurang-kurang dari puasanya, kurang-kurang dari ngajinya, itu dibantu dengan syafaat. Lah ngaji enggak, puasa enggak, sholat enggak, lah kok ngarep syafaat. Itu ibarat anak, mak bantuin dong mau beli motor, mak nambahin berapa, ya duitnya belum ada. Nah itu bukan syafaat namanya. Lah syafaat itu kita sholat sudah, walaupun sholatnya model kayak kita toel dikit aja ya lali ya. Apalagi sholat sambil ngomong gitu. Wes. Baru Allah puncak telusur. Ya, air panas. Ya, sholatnya kita orang awam ya begitu. Sholat di musola, puncak kecil banyak, apalagi kalau maghrib. Baru kita takbir di belakang cepat. Itu dalam pikiran, awas ntar selesai sholat mau saya omelin. Loh, anak kecil cerdas loh, asal tahiyat akhir udah sepi, udah pada pulang. Ya lah, itu kurang-kurangnya di situ nanti ditambel, ditolong pakai yang namanya syafaat. Nah, syafaat itu yang dimaksud di sini yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wa akbaru syafaatihi sallallahu alaihi wasallam, yang paling terbesar adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, harapan kita setiap kita berselawat kepada Rasulullah, harapan kita di akhirat di yaumul qiyamah nanti memperoleh syafaat. Yang terbesar dari syafaat Rasulullah itu adalah asy-syafa'atul uzma fi faslil qada, yaitu syafaat yang besar dalam perincian qada. Harapan kita yang memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayya'taqida, dan hendaknya orang muslim itu, orang mukallaf itu beriktikad, berkeyakinan, anna nabiyana, sesungguhnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Arabiyun, itu berasal dari bangsa Arab. Quraisyun, dari suku Quraisy.
Itu asalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaitu namanya ini seperti yang dibaca dalam Barzanji dulu. Yang wabatu fa'akulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Lanjutannya. Kalau mak kan kalau baca Barzanji dibaca komplit ya. Kalau bapak-bapak mah diloncatin, apalagi kalau saya yang mimpin cuman Abdulillah bismillahirrahmanirrahim langsung mahalul ya. Kelamaan besek ke Pulau Adem. Yaitu Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kita baca langsung aja, cuman itu bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadrik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berapa keturunan itu? Banyak lah ya. Kita paling mentok pas sampai ke kakek doang ya. Bapaknya kakek itu kadang jarang tahu. Nunggu grabnya lama. Bocor akibatnya. Kita paling apalagi anak sekarang ya. Anak sekarang ditanyain nama bapaknya aja kadang bingung. Kadang malah kalau dipanggil nama bapaknya malah marah. Ya anak sekarang ya. Itu sebetulnya budaya yang kurang bagus. Nanti kalau lama-lama dia malu nyebut nama bapaknya. Padahal kebanggaan justru ya ketika dipanggil orang-orang hebat itu malah kebanyakan bukan nama aslinya. Misalnya kayak kita kenal Imam Asy-Syafi'i itu malah nama mbok buyut atau siapa. Namanya ya jarang yang kenal. Banyak orang-orang besar itu malah disebut nama kakeknya, nama buyutnya, nama ayahnya. Nah, anak sekarang malah nyebut disepanggil nama bapaknya malah dibilang berantem anak sekarang. Somong. Apa kata Budi? Rasopan ya. Nah, ya dipanggil nama bapaknya kok rasopan. Bahkan justru malah kebanggaan ya. Seharusnya. Lah ini nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur bapak sampai ke Adnan sampai nanti terus ke atas sampai Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim punya dua anak laki-laki, satu Ishak, satu Ismail. Lah yang Nabi selain Nabi Muhammad itu jalur keturunannya lewat Ishak, lewat Ishak Bu Haji. Yang Nabi Muhammad yang dari Ismail yang jadi nabi cuma satu, ya Nabi Muhammad itu tok. Yang lain semua nabi yang 24 yang wajib kita ketahui itu jalurnya lewat Ishak. Yang Ismail cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang wa ummuhu, sementara jalur nasab yang lewat ibu. Wa ummuhu Aminah bintu Wahab bintu Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Cuma sampai situ. Karena yang Kilab itu tadi juga ketemu di jalur ayah. Berarti ayah Rasulullah Abdullah dan ibunya Aminah kalau ditelusuri ke atas ketemu dari orang yang bernama Kilab. Kalau leluhur kita di zaman Nabi kira-kira siapa ya? Apa orang Arab, apa orang Afrika, apa orangnya kecil-kecil, pendek-pendek begini ya, minimalis semuanya. Wa annahu, dan sesungguhnya Rasulullah itu abiyadun, berkulit putih, musyarrabun bi humratin, yang agak kemerah-merahan. Kalau kayak kita ini apa warnanya? Coklat ke hitam-hitaman. Coklat ke hitam-hitaman apa? Kalau Afrika hitam, kalau kita ini apa? Coklat ya? Sawo matang. Apa sawo busuk? Musik lah kalau diginiin. Rasulullah itu wa annahu, beliau itu kulitnya abiyadun, putih, musyarrabun bi humratin, agak kemerah-merahan. Ya rata-rata orang Arab kan memang begitu ya.
Tapi juga semuanya Arab yang keturunan Habasyah ya wirang-wirang. Wideng-wideng namanya. Wa annahu dan sesungguhnya Rasulullah itu khatamul anbiya'i wal mursalin. Khatam, penutup. Khatam itu kadang dimaknai cincin, kadang dimaknai penutup. Penutup para nabi dan rasul. Sudah tidak ada nabi dan rasul lagi setelah Nabi Muhammad. Walaupun kalau yang ngaku-ngaku mah banyak banget ya. Mantan pelatih bulu tangkis ngaku jadi nabi. Mantan tukang ngerangkai kembang ngaku jadi nabi. Ya kalau ngaku ya boleh aja. Wa annahu dan sesungguhnya Rasulullah itu wulida dilahirkan di Makkah tadi Makkah, wa bu'isa dan diutus jadi Rasul di usia 40 biha juga di tanah Makkah. Wa hajara dan beliau hijrah ilal Madinati ke Madinah al-Munawwarati yang diterangi cahaya atau disebut sekarang Madinah Munawwarah. Sebelum didatangi Nabi, kota Madinah itu namanya Yasrib. Dulu namanya Yasrib, setelah Rasulullah hijrah, nama tempat itu diganti menjadi Madinah. Ini sebelum namanya film mahkota apa sih? Rawa bangke. Apa? Jin buang anak. Iya, jin buang anak. Lah ya kan tempat biasanya dulu namanya apa gitu ya. Ntar setelah ini diganti apa? Iya, kalau di sini dulu namanya apa ya? Sebelum film mahkota ya? Pisang batu. Iya, pisang batu. Bahkan kalau orang-orang tua kadang malah nggak tahu kalau dikasih tahu nama film mahkota. Saya pernah ngisi acara Isra Mi'raj di daerah sono. Di daerah Tanggul yang pasar sono itu ke sono di pinggir jalan. Saya ditanya, Pak Ustadz tinggal di mana Villa Mahkota? Villa Mahkota itu mana? Padahal orang sini gitu. Babe orang sini, saya asli sini, asli kok nggak tahu Villa Mahkota? Ya nggak tahu. Pisang batu, oh kalau pisang batu saya tahu. Ya mungkin memang ya dia taunya pisang batu. Tapi pisang batu sebelah sono. Sebelah sono. Iya, yang masjid hijau kuning Kongo kali itu mah. Ya sembola. Masjid kuning Kongo itu pisang batu situ sebenarnya. Sini pisang batu juga ya. Nah, berarti di sini ya batu pisang gitu aja. Dibalik pisang trengkel. Dan Madinah itu sebelum kedatangan Rasulullah disebut dengan Yasrib. Ba'dal Isra'i hijrahnya Rasulullah itu setelah beliau Isra Mi'raj. Beliau Isra Mi'raj itu pada setahun sebelum hijrah atau pada saat beliau berusia 52 tahun, yaitu pada saat setelah meninggalnya istri beliau Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Saat itu kan belum ada perhitungan tahun. Secara Islam kan belum ada, hanya peristiwa-peristiwa besar yang biasanya sebagai penanda lahirnya Nabi, karena ada peristiwa penyerangan Ka'bah dengan tentara gajah yang dikenal tahun gajah. Ya kayak orang-orang tua dulu kalau ditanya, "Mbah, kejadian itu kapan?" Terus tahu pokoknya zaman Belanda. Tahunnya berapa ya nggak tahu. Zaman PKI, zaman Gestapo, orang tua-tua dulu bilangnya. Nggak nyebut tahun karena mungkin nggak begitu paham tahun, tapi paham dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Wa mata, Rasulullah sudah disebut mati kok di sini ya. Kalau kita disebut mati songong ya. Wa mata dan beliau wafat biha juga di Madinah. Wa dufina dan beliau dimakamkan biha juga di Madinah fi baiti Aisyah radhiyallahu anha, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah dimakamkan di rumahnya sendiri. Wa anna syari'atahu dan sesungguhnya syariat Nabi Muhammad atau ajaran Nabi Muhammad nasakhat, merubah jami'as syara'i sabiqati, semua syariat-syariat yang terdahulu. Karena syariat yang terdahulu kalau diterapkan sekarang, orang sekarang nggak bakalan kuat. Misal syariatnya Nabi Musa, kalau baju kena najis itu nggak bisa dicuci, dipotong. Lah iya kalau yang sebelah sini ya. Nah kalau pas di sini. Lah iya kalau yang kena najisnya di sini dipotong masih pantas dipakai.
Lah baju baru, gamis, seragam belum pernah dipakai gitu ya. Lagi ngasih makan ayam, cerot. Pas di sini. Zaman Nabi Musa nggak bisa, harus dipotong, buang. Lah zaman Nabi Muhammad cukup dicuci. Yang enak, kalau seandainya itu masih berlaku, harta milik tuan rumah, kalau ada yang bertamu maka sepertiga miliknya tamu. Bertamu terus. Nah, Bu Mansur punya motor 3, saya main ke rumahnya motor yang satu punya saya. Nah, gantian Bu Mansur main ke sini. Itu zaman Nabi Musa. Sepertiga harta milik kita itu menjadi miliknya tamu. Jadi kalau yang punya istri 3 gimana? Yang satu punyanya tamu juga. Si aja kan. Dua-duanya kasih. Lah ngurangi saingan. Biar nggak pusing. Itu dulu lah zaman Nabi Muhammad syariat itu dirubah. Hanya wajib menghormati tamu, paling enggak kalau mau ucap assalamualaikum ya dijawab waalaikumsalam. Ini kadang assalamualaikum, maaf. Kalau itu salamnya khusus, tapi di sini kayaknya udah nggak ada ya. Kalau dulu masih. Biasanya assalamualaikum neng, buat maulid neng gitu ya. Iya. Udah jarang banget sih tapi. Iya jarang. Iya. Ya paling tidak itu minimal menghormati tamu. Assalamualaikum ya waalaikum. Cuman kadang salamnya juga nggak jelas sih ya. Waalaikum. Mansur itu mah. Wal. Jawabnya apa kayak cuman waalaikum doang. Apa, Bu? Aduh, itu syariat-syariat umat terdahulu dirubah. Yang sangar itu syariatnya Nabi Musa. Pelaku dosa besar wajib bunuh diri. Serem kan ya. Terus yang melanggar tidak melaksanakan ibadah di hari Sabtu, karena ibadahnya hari besarnya kan hari Sabtu kalau umat Nabi Musa. Kalau kita kan hari Jumat, Nabi Isa hari Ahad. Begitu ia sekali tidak melaksanakan, 2 kali tidak melaksanakan, di Quran kan ada kunu kirodatan khosiin, jadi monyet. Enggak Jumatan kalau sekarang nih. Kalau itu masih berlaku sekarang banyak monyet nih. Enggak usah keragunan, banyak. Kalau itu masih berlaku. Tinggal beliin pisang. Banyak monyet. Berarti kalau misalnya ibu pulang-pulang kok ada Assalamualaikum, pulang kerja kok monyet, berarti 3 kali gak Jumatan ini. Itu dulu. Sekarang udah enggak. Berat syariat umat Nabi dahulu itu berat. Nabi Daud ya puasa sehari puasa enggak, puasa sehari puasa enggak, terus panjang tahun. Lah kita 1 minggu mau puasa ya abot. Tawaran makan-makan ada terus. Udah niat puasa nggak jadi. Nah, iya. Sayang lewat. Lah sayang apalagi kalau menunya cocok. Wa tabqa mustamirratan, dan syariatnya Nabi Muhammad itu tabqa, langgeng, mustamirratan, berkelanjutan, terus menerus terpakai, enggak ada perubahan, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Kalau subuh itu sampai kiamat ya tetap 2. Kalau zuhur sih mungkin ada perubahan, bisa 4 bisa 2. Kosor. Maghrib sampai kiamat tetap 3. Nggak bisa, wah saya lagi semangat nih, maghrib mau 9, ayo raiso. Ini subuh lagi males, saya 1 aja, ayo nggak bisa. Wis tabqa mustamirratan ila yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab.